Enggak, mic ininya masuk lu. Kalau ada video gitu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa digedein ya. Belum masuk semua ya? Wah. Saya absen dulu ya.
absennya nggak kebuka? Pak, kucing saya nggak tidur. Pak, kucing saya tidur tapi nggak merem. Berarti dia kalau nggak tidur merem dong. Oke. Kalau tidur, kucingnya lagi tidur jangan diganggu ya. Akmal Salahuddin. Hadir. Algi Fari. Algi belum ya. Alin. Hadir, Pak. Aluriel Lui. Hadir, Pak. Alia Faiza. Hadir, Pak. Ataya. Ataya, halo. Nggak nyaut. Syafi. Nggak kedengeran suaranya. Hadir, Pak. Nah, gitu dong. Demas. Hadir, Pak. Faika. Hadir, Pak. Ini Algi ada. Algi suaranya mana? Algi. Nggak kedengeran suaranya, Algi. Bisa gak sekarang? Baru kedengeran. Oke. Siap. Farel. Hadir, Pak. Gendis. Hadir, Pak. Hangga. Hadir, Pak. Ibrahim. Ibrahim ada? Belum ada ya? Kamila. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Kenji. Hadir, Pak. Mazaya. Hadir, Pak. Muhammad Fakhri. Hadir, Pak. Muhammad Fatur Akbar. Akbar belum hadir. Muhammad Hasan Fatin. Hadir, Pak. Tian hadir. Muhammad Rizky Naufal. Hadir, Pak. Mutia Zaira. Hadir, Pak. Nadia Aidin. Hadir, Pak.
Kanita Ardina. Hadir. Radian Muhammad Dimas Rasen. Hadir, Pak. Oke. Rafa. Hadir, Pak. Rafa Alfarizi hadir. Rasendria Ardeningrum. Tenten. Belum ada. Revan. Hadir, Pak. Salma. Mana Salma suaranya? Hadir, Pak. Oke. Sayid. Hadir, Pak. Oke. Syadrina Syafa. Hadir, Pak. Tiara Wadia. Hadir, Pak. Yusuf Bagas. Hadir, Pak. Zeta. Ya, hadir, Pak. Nah, saya ulang nih yang belum tadi. Ataya mana Ataya suaranya? Ataya. Halo Ataya. Ataya suaranya mana Ataya? Mic-nya coba dinyalain. Pak. Nah, gitu dong. Siapa lagi yang belum? Ibrahim udah ada Ibrahim? Hadir, Pak. Oke. Akbar? Belum ada. Tenten? Belum ada. Oke, 2 orang ya, belum ada ya. Akbar sama Tenten. Ada yang tahu kabarnya? Tadi masuk nggak pas pelajaran Pak Kasdi? Masuk ya? Pak. Oke, tolong diingatkan ya Tenten sama Akbar untuk join. Ntar dulu ya, saya save as dulu ini. Save as. Nah, sebelum kita mulai kita coba bahas dulu ya. Coba bahas dulu tugas yang minggu lalu. Ada yang belum ngumpulin di sini? Tugas 1 nomor yang pekan lalu. Coba kita cek 7B. Masih ada 2 orang yang belum ngumpulin ya. Masih ada 2 orang yang belum mengumpulkan. Nanti coba dikumpulkan aja ya untuk tugas yang belum. Nah, kita akan bahas nanti 1 orang saya minta untuk menjelaskan ya. Untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ini buat nilai tambahan yang menjelaskan. Oke, kita mulai dari nomor 1A. Halaman 72, nomor 1 bagian A. Siapa yang mau coba menjelaskan nomor 1 bagian A? Saya enggak. Oke, Zeta Syafi. mau coba. Ya, Pak. Zeta. Saya enggak. Lumayan. Zeta, silakan. Jadi 43. kan itu, iya, 43 derajat diubah jadi
menit Mm-mm. kan. Jadi itu rumusnya dikali deh. Dikali berapa? 60. Kenapa dikali 60? Karena emang begitu, Pak. Bapak ngajarnya gitu. Karena Karena 1 1 derajat derajat sama jadi dengan 60 menit. Ya. menit. Jadi jangan karena Bapak ngajarin gitu, Wit, jangan gitu ya. Ini alasannya nih ya, karena 1 derajat sama dengan 60 menit. menit. Oke, kacamatanya boleh dilepas dulu, Zeta nggak kelihatan matanya. Oh. Ya udah bentar. Itu pakai fit. Ya ampun. Sama dengan berapa? Jadi hasilnya 2.580 menit. 2.580 menit. 80 menit. Udah gitu aja? Iya. Oke. Gini aja ya, 2.580 menit. Oke, nice. Terima kasih. Lanjut kita ke nomor B. Siapa yang mau coba nomor B? Saya. Konita. Oke, silakan Konita. Caranya 8 Celsius dikali 60 menit. Nggak ada Celsius di situ. Apa sih itu namanya? Derajat. Oke, derajat. Terus dikali 60. 60 Kali. itu jadi detik, jadi 60 menit. Iya kan? Iya. 8 derajat dikali 60. 60. Udah? Sama dengan 480. Sama dengan Atas 480 titik 2. menit. Baru titik Satu 1 lagi. nih. Garisnya lagi. Tambahin 1 lagi. Nah, ini kurang tepat kalau begini nih. Salah ya, kalau begini kurang tepat. Salahnya di mana coba? Seharusnya dikali 3.600. 3.600. Ya, betul. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba perbaiki? Saya dong. Syafi. Berarti ini harus dikali, ini baru jadi menit ya? Ya. Terus kalau Berapanya dirubah jadi, kali 3.600, Pak? berarti ini tinggal kaliin lagi 60 ya. 480 dikali 60 lagi ya. Sama dengan berapa hasilnya? 28.800. 28.800. Sip. Jadi 28.800 detik ya. Ini dari sini ke sini Konita. Dari sini ke sini Syafi. Oke, lanjut. Yang C siapa? Faika, Pak. Faika. Gimana caranya? Jadi kan jadinya 3/4 kali 60 menit. Nah, 60-nya dicoret sama 4, jadinya 15, baru dikali 3, jadinya 45 menit. Ini 15 ya? Ya. Jadi 45 menit. Sip. Faika. D, siapa yang D? Saya, Pak. Saya, Pak. Woi, siapa tuh? Gendis nih yang paling atas nih, gendis dulu. Ya udah. Jadi 8,3 derajat 8,3 derajat ke menit itu berapa? ya. Terus habis itu jadi caranya tinggal dikali aja langsung. 8,3 dikali 60. Kali 60 terus sama dengan Hasilnya 498. 498 menit. Ya. 8 kali 6 itu 4. Oh ya benar, 498 menit. Ya oke, gendis ya. Siapa lagi nih? Yang E. Fahri, Pak. Saya, Pak. Algi Fahri, Pak. Oke ya, Algi habis ini ya. Fahri dulu. Algi yang F nanti berarti. Fahri yang E nih. Gimana Fahri soalnya dulu coba. Ya Pak, bentar nih Pak. Halaman berapa? 72 derajat
36 detik. Ya. Terus berapa? Apa yang dirubah? Menitnya. Ada backsound-nya ya. Kedengeran gitu. Oke, coba di ini dulu. Kalimatnya. Gimana coba? Ayo, jelaskan ya. Keluarkan Fahri. 60 dikurang 30. Ya, yang mana yang dikurangi 60? Yang mana yang harus dirubah dari soal ini? 86. 86. Oke, 86 yang harus dirubah. Dikurangi 60. Oke, 86 menit ini dikurangi 60, terus hasilnya jadi 26. sama dengan 26 menit. Ini kita simpan ya, 26 menitnya. Terus yang 60 menitnya ini kemana? Dipindahin ke 72. Oke, yang 60 menit ini itu menjadi 1 derajat ya. Nah, 1 derajatnya ini yang kemudian dijumlahkan ke 72. 72. Ya, jadi 72 derajat ditambah 1 derajat gitu. Sama dengan, jadi hasil akhirnya gimana? 73 derajat. Oke, 73 derajat. 86 menit. Kok masih 86 kan udah berubah? 26. Nah, yang ini ya, 26 ya. Sip, 26 menit. 36 detik. Oke, 36 detik. Fahri ya. Sip. Oke, next. Tadi siapa? Waiting. Saya, Algi. Pak. Sip, Algi. Gimana Algi? Yang F ya? Iya. 15 derajat, 56 menit, 75 detik. 6 menit dan 75 detik. Gimana Algi? Kita harus konversi yang 75 dikurangin 60. Konversi 75 harus dikurangi 60. Berarti yang ini ya? Iya. 75 detik dikurangi 60 detik. Terus hasilnya sama dengan? 15 detik. Kemudian? Jadi 56 menitnya dijadikan 57. Oke, dari mana 57? Soalnya kan itu ada sisanya yang detiknya. Tadi ya, 60 jadi detik tadi 1. ya. 60 detiknya itu jadi berapa? 1 menit. 1 menit. Oke. Kemudian 1 menitnya ini dijumlahkan ke? Jumlahkan ke menitnya. Ya, 56 menit ditambah 1 menit. Ditambah 1. Sama dengan? Sama dengan 15 derajat. 57 menit ini. Oke, hasil akhirnya 15 derajat. 57 detik. Menit. 7 menit dan 60 detik. Aku 60. 60 ya? Salah. Oh ya 15. Ini dong ya 15 detik. Oke, nice Algi. Yang G sekarang FG ya. Siapa yang mau? Saya Pak. Saya Pak. Hangga. Hangga Pak. Hangga tuh Hangga pakai apa lagi tuh? Pakai kucing Pak. Kan 9 derajat 36 menit. 9 derajat 36 menit. Oke. Terus? Nah, itu kan 9-nya kan dijadiin derajat. Nah, 9-nya tetap jadi berapa 9 derajat? Oke, jadi 9-nya tetap derajat. Terus? Tetap. Terus 36 dijadiin ke menit dibagi 60, 36 per 60. Dikecilin dibagi 12. Ya, jadi 9 derajat bagi 12 berapa jadinya? 3 per 5. 3 per 5, oke. Nah, 3 per 5 itu insya Allah masih 0,6. Terus jadi 9,6. 0,6 gitu ya? Iya. Atau sama dengan 9,6. Sip. Ini Hangga. Lagi. H. Saya Pak. Mana? Nggak kedengeran. Nah, gitu dong. Nomor yang H ya. 40,6 derajat. Ayo.
Kan dengan mau dijadiin derajat sama menit. Nah, 40,6 itu sama aja kayak 40 derajat tambah 0,6 derajat. 40 derajat ditambah 0,6 derajat. Nah, 0,6-nya ini yang dirubah gitu ya? Iya. Oke, lanjut. Gimana caranya? 1 derajat kan sama aja 60 menit. Berarti 0,6 dikali 60. Ya, 0,6 dikali 60 menit. Jadinya 36 menit. Atau 40 derajat 36 menit. Ini sama dengan 36 menit ya. Sip. Oh gitu. Nah, 2 nomor lagi. Yang I sekarang. Siapa yang I? Saya, Pak. Kamu udah tadi, Syafi. Belum, nggak lengkap itu. Udah. Nih. Tuh, udah tuh. Itu udah. Ya udah. Yang lain. Saya deh, Pak. Ibrahim, silakan. Oke. 36 derajat dan 65 menit. Ya. 36 derajat kan tetap, soalnya kan nggak bisa disederhanain lagi. Ya. Jadi 65 menit. 65 menitnya dikurang 60. Pisahin dulu ya, kurangin 60 menit. Sama dengan 5 menit. 5 menit. Oke, terus? Terus 36 derajat ditambah. Nah, ini 60 menitnya jadi dirubah dulu. 60 menit itu sama dengan berapa? 1 derajat. Kemudian baru ini 36 derajat ditambah derajat. Ya. Sama dengan 37 derajat. 37 derajat. Menitnya? 5 menit. 5 menit ya. Atau bisa juga ditulis 37 derajat 05 menit gitu ya. Sama aja. Ibrahim. Terakhir. Siapa Ibrahim? Siapa nih setelah Ibrahim yang Saya, Pak. Coba. Syafi udah. Gantian. Yang lain ya. Aku deh, Pak. Mutia, silakan Mutia. Kan 17 menit 76 detik. Nah, habis itu 76 detiknya dikurang 60 detik. Sebentar. Ini udah saya bingung cari penghapusnya. Oke. 76 detiknya Dikurang 60 detik. Jadinya mulai dari 16 detik. Terus 60 detik yang tadi jadinya 1 menit. 76 detiknya dikurangi 60 detik gitu ya. Ini sama dengan 16 detik. Terus? Habis itu yang 60 detiknya tadi jadi 1 menit. Sama dengan 1 menit. Terus? Ditambah 17. Tambahin ke 17. Berarti 17 menit. 18 menit dengan 16 detik. Oke, jadi jawabannya adalah 18 menit 16 detik. Oke, Mutia ya. Sip. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari PR yang minggu lalu? Ya, jadi ini jawabannya tadi sudah kita bahas semua ya. Gampang ya. 1 nomor itu. Nah, seperti yang sudah saya bilang waktu hari minggu lalu ya. Pak, buku saya hilang. Aku bisa hilang kan di rumah. Oh, lagi dicari. Cari dulu ya. Seperti yang saya sampaikan waktu pekan lalu, bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan alat-alat atau tools ya. Mungkin kalau hari ini belum siap ya nanti bisa di pekan depan, tapi nanti untuk tugas-tugas ke depannya itu akan menggunakan alat-alat yang sudah saya
sampaikan ya, seperti busur, kemudian jangka, penggaris, dan lain sebagainya. Untuk hari ini, untuk tugas yang kedua itu nanti akan menggunakan busur yang setengah lingkaran aja nggak apa-apa ya. Nah kan kalau kalian beli di Gramedia itu biasanya ada yang busur 1 lingkaran. Tapi kalau setengah lingkaran aja nggak apa-apa. Untuk contohnya minggu lalu sudah saya contohkan gimana cara mengukur sebuah sudut dan bagaimana cara membuat atau menggambar sebuah sudut. Nah nanti akan kita bahas lagi pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang saya share lagi deh. Yaitu pembahasan selanjutnya mengenai menentukan besar sudut, dan salah satunya nanti akan menggunakan aljabar. Nah, menentukan besar sudut. Untuk menentukan besar suatu sudut itu kita bisa dengan cara mengukur sudut tersebut, ya, mengukurnya itu dengan alat ukur. Alat ukurnya itu bisa berupa busur ya atau alat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah nanti kita menentukan besar suatu sudut itu dengan cara menghitung berdasarkan sudut yang sudah diketahui. Ya, jadi nanti gambaran nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini untuk mengukur sudut ya. Nah, sebelum kita melakukan hal-hal yang tadi, ya, yaitu mengukur sudut dan menghitung besar sudut, yang perlu kita ketahui di sini itu adalah jenis-jenis sudut terlebih dahulu. Ya, mungkin dulu sebelumnya waktu SD kalian sudah mempelajari tentang sudut dan kalian sudah tahu beberapa tipe atau jenis-jenis sudut, ya, yaitu ada sudut lancip, kemudian sudut siku-siku, dan ada sudut tumpul. Nah, sekarang akan kita lengkapi lagi dengan jenis-jenis sudut yang selanjutnya, ya. Nah, sudut lancip, apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang dibentuk. Kenapa nih? Nggak bisa saya coret ini ya. Bentar ya, dari ulang ya. Sorot. Nggak bisa dicoret itu tadi. Nah, udah bisa. Saya ulangi. Jenis-jenis sudut. Kita mulai dari sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Ini nanti visualnya ya. Masih ketutupan ini. Secara visual nanti akan saya coba jelaskan dengan grafik. Kita pelajari dulu definisinya dari sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang terletak antara atau besarnya itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kalau saya sebutin 0 sampai dengan 90 derajat itu berarti 0 dan 90 derajatnya itu nggak masuk ya. Jadi lebih besar dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Oke. Jadi lebih dari 0, ini lebih dari 0 ya. Kalau kita bacanya ini 0 kurang dari alfa atau 0 kurang dari sebuah sudut. Nah, berarti sudutnya lebih dari 0. Dan sudut ini, sudut alfanya ini, itu kurang dari 90 derajat. Itu yang kita sebut sebagai sudut lancip. Nah, cara bacanya adalah seperti itu. Oh ya, ini alfa apaan sih Pak? Tiba-tiba ada alfa. Ada yang tahu alfa itu apa? Nah, ini salah satu cara kita untuk memberikan nama sebuah sudut ya. Yaitu dengan lambang atau simbol yang kita sebut sebagai Greek alphabet. Ya. Greek alphabet itu nanti ada alfa, ada beta, ada gamma, kemudian ada theta. Yang biasa digunakan sebagai lambang sebuah sudut ya. Kita pakai alfa aja. Apa? Ya, kenapa? Kenapa Syafi? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ini alfa ya, sudut alfa. Nah, jadi sudut lancip itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian setelah sudut lancip itu ada sudut siku-siku, di mana sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Oke, sudutnya sama dengan 90 derajat.
Kemudian sudut tumpul itu adalah lebih besar dari 90 sampai dengan kurang dari 180. Atau kita sebutnya antara 90 sampai dengan 180. Itu kita sebut sebagai sudut tumpul. Nah, sudut lurus itu adalah sudut di mana sama dengan besar sudut itu sama dengan 180 derajat. Nanti kan kita lihat kenapa dia disebut sebagai sudut lurus. Kemudian yang kelima itu adalah sudut refleks. Sudut refleks itu adalah antara 180 sampai dengan 360 ya. Di atas 180 kurang dari 360 itu sudut refleks. Dan terakhir adalah sudut satu putaran penuh atau kita sebut aja sudut penuh. Itu adalah 360 derajat. Oke. Kita akan lihat gimana ilustrasinya. Sebentar, ini ada dokumen rahasia ya, harus di hidden dulu. Ini di minimize. Oke, udah. Oh, ini absen yang tadi. Oke. Logo ini. Nah, ini dia. Oke. Kita akan coba. Udah kelihatan belum di layar kalian? Kita akan coba melihat beberapa jenis sudut ya. Kita mulai dari sudut lancip. Sudut lancip itu adalah berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Ini 90 derajat ada di sini ya. Nah, ini berubah jadi kotak. Ini sudut siku-siku, biasanya lambangnya seperti ini. Ya, kalau di gambar itu biasanya kayak ada garis seperti ini. Nah, itu adalah sudut siku-siku. Oke. Jadi kita mulai dari sudut lancip. Ini sudut lancip ada di sini. Jadi selama besar sudutnya itu di atas 0 derajat sampai dengan di bawah 90 derajat, ini maka kita sebut sebagai sudut lancip. Ketika sudah sampai dengan 90 derajat, ini disebut sebagai sudut siku-siku. Ini tadi ya. Sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian lanjut lebih dari 90 derajat itu disebut sudut tumpul. Nah, mulai dari sini sudut tumpul. Ya, 90 sampai dengan 180 di antara itu. Kemudian sama dengan 180 derajat itu adalah kita sebut sebagai sudut lurus. Sudut lurus. Kenapa dia sebut sudut lurus? Karena kita lihat ini ya, dua kaki sudutnya itu membentuk satu garis lurus, maka ini kita sebut sebagai sudut lurus. Ya, jadi kedua kaki sudutnya ini membentuk garis lurus, maka kita sebut sebagai sudut lurus. Ini nanti ada kaitannya dengan materi-materi selanjutnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lebih dari 180 itu adalah sudut refleks ya. Lihat yang garis putus-putus biru ini adalah garis sudut refleks ya. Sudut refleks, kemudian di bawahnya ini nanti jadi sudut tumpul yang ini. Nah, tapi sudut yang dilewati ini adalah sudut refleks. Dan seterusnya. Nah, ini 270. Terus sampai dengan satu putaran penuh berarti itu adalah satu lingkaran penuh. Ini 360 derajat. Tapi kalau ini saya sampai pulin 360, dia akan mulai dari 0 lagi. Jadi sebenarnya 360 itu sama dengan sudut 0 atau berimpit ya dengan sudut 0 derajat. Maka kalau udah sampai sini dia akan mulai dari ulang lagi. Jadi seperti itu ilustrasinya ya. Sampai sini dulu jelas untuk jenis sudut? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, kita lanjut untuk mengukur sudut atau menghitung sudut dengan menggunakan atau berdasarkan sudut-sudut yang sudah diketahui di gambar ya. Kita ke contoh soal, silakan dibuka halaman 74. Nomor 1 yang A. Oke, halaman 74 nomor 1 yang A. Nah, di gambar ada gambar seperti ini. Ya, di buku kalian itu ada gambar seperti ini.
Ada 83 derajat, kemudian ada 152 derajat, dan ada A derajat. Oke, ada 83 derajat, ada 152 derajat, dan ada yang disebut A derajat. Gimana caranya kita tahu berapa A derajat? Ada yang tahu? .360 dikurang sudut yang ada. Ya, betul. Jadi ini kita harus tahu dulu berapa sih total sudut satu putaran penuh gitu ya. Sudut satu putaran penuh. Tadi kita sudah tahu bahwa sudut satu putaran penuh itu jumlahnya sama dengan 360. Berarti jumlah dari setiap sudut ini kalau dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan si ini, itu totalnya haruslah 360. Maka cara menghitungnya itu adalah, oke kita pindah ke sini. Ya, cara menghitungnya adalah kita tinggal jumlahin semuanya, yaitu A derajat ditambah 83 ditambah 152, itu totalnya sama dengan 360 derajat. 83 ditambah 152 itu sama dengan 235, sehingga kalau kita mau cari sudut A ini, berarti kita tinggal eliminasi si 235 ini. Dengan cara kita kurangkan di sebelah kanan sini. 360 dikurangi 235 itu sama dengan 125 derajat. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Sehingga sudut A itu adalah 125 derajat besarnya. Sampai sini dulu jelas? Oke, kita lanjut ke soal 1B. Ada gambar lagi seperti ini. Jadi nanti pengembangannya di sini ada cukup banyak ya untuk yang bentuk aljabar ini. Pengembangan soal-soal sudut, nggak hanya yang dibentuk aljabar, nanti yang bahkan ke hal-hal yang mungkin sering kita temui nanti seperti jam atau waktu gitu ya. Nah, ini salah satu pengembangannya atau masalah yang akan kita temui ya. Contoh yang lain adalah seperti ini. Nah, ini cara mengerjakannya sama ya, seperti soal yang tadi, ya permasalahan yang tadi, yaitu tinggal kita jumlahkan saja. Tinggal kita jumlahkan saja di sini. Cuma masalahnya adalah di sini. Biasanya nanti di soal itu, kalau di sini kan, kalau di buku kalian itu cuma ada gambar kotak ini aja ya, tanda 90 derajatnya ini nggak dikasih tahu nih, 90 derajatnya nggak dikasih tahu. Dia hanya memberikan sebuah simbol berupa kotak kecil di ujung sudutnya. Nah, ketika kalian menemukan simbol-simbol nanti seperti itu berarti besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Ya. Jadi kotak kecil itu artinya 90 derajat. Nah, sehingga untuk mengerjakan ini, yaitu kita tinggal hitung. Semua jumlah sudutnya itu dijumlahkan, dan itu haruslah sama dengan 360 derajat. Satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh. 360 derajat. Oke, kita hitung satu-satu. 2x ditambah 5x, kemudian ditambah 90 derajat. Ini tadi 90 derajat sini. Kemudian 1, 2, 3 derajat. Jelas ya, di soal sudah ada 123 derajat. Sama dengan 360. Ini semua dijumlah sama dengan 360 derajat. 2x ditambah 5x itu sama dengan 7x derajat. Kemudian 90 ditambah 123 derajat itu sama dengan 213 derajat. Kemudian kita selesaikan dengan aljabar yang sederhana ya. Dengan aljabar yang sederhana. Kita tinggal jumlahkan 2x tambah 5x, 90 tambah 123. Kemudian kita akan mengeliminasi si 213 ini. Dengan cara kita kurangin di sebelah kiri, ya 360 ini. 360 dikurangi 213. Nah, 7x sama dengan 360 dikurangi 213 itu sama dengan 147 derajat. Ya, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai x, kita tinggal membagi ini dengan 7 dan sebelah kanan juga dengan 7. Sehingga 7 dibagi 7 itu habis. Tinggal x, ya. 7 dibagi 7 itu 1. Kemudian
147 dibagi 7 itu sama dengan 21. Ya, 147 dibagi 7 itu sama dengan 21. Kita dapat X-nya itu sama dengan 21 derajat. Sampai sini dulu jelas? Berarti yang 213-nya itu ntar diturunin gitu. Turunin kemana? Kan itu yang 360 kurang 213, berarti yang dari atas turunin gitu, Pak. Iya, pindah ruas kan ini 213. Oh. Ya, Iya. pindah ke Oke. kanan ya. Pindah ke kanan. Ya. Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau dicatat atau mau minta PPT-nya aja nanti. Atau kalau kalian mau buat catatan sendiri silahkan. Tenten sudah hadir, Tenten? Iya, ada, Pak. Sudah ya. Satu lagi Akbar udah hadir, Akbar? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Menyimak ya dari tadi ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi itu tadi ada dua permasalahan ya di halaman 74, nomor 1A dan 1B. Kemudian yang nomor 2-nya itu adalah bagaimana caranya kita menentukan, ya ini adalah permasalahan selanjutnya, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Ya, jarum jam ini saya coba clean dulu ya semuanya. Oke. Oke, di contoh soal halaman 74 nomor 2. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Kedua jarum jam itu maksudnya jarum panjang dan jarum pendek ya, jarum jam dan jarum menit. Di sini jarum detik itu enggak kita abaikan aja jarum detik. Kita anggap nanti misalkan 240 itu berarti detiknya itu pas di angka 12 ya. Jadi ini kita abaikan yang detiknya. Oke, berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam antara dua jarum jam ini ya pada pukul 2:40 menit. Pada pukul 2:40 menit. Nah, ini di gambar ini sudah tepat ya jam 2:40 menit. Nah, bagaimana cara kita menghitung besar sudut ini? Oke, jadi yang pertama harus kita ketahui adalah di jam itu, di jam analog ya, kalau jam digital bentuknya nggak seperti ini. Pertama yang kita ketahui adalah setiap jam itu diwakili oleh satu angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 12. Ya, jadi ada 12 angka di sini. Nah, pertanyaannya adalah setiap jarum jam ini berubah dari angka ke angka yang lainnya. Contohnya misalkan dari angka 12, tadinya di angka 12, kemudian ke angka 1. Nah, ini berapa perubahan sudut yang dilewati? 30, Pak. Dari mana 30? Soalnya kan kalau ke angka 3, 90. 90 bagi 3. Nice, betul ya. Kalau begini aja 90 derajat, nah berarti ini kan ngelewatin 3, berarti dibagi 3. Oke, sesimpel itu aja ya. Betul. Nah, atau satu putaran tadi kita tahu, satu putaran itu ada 360 derajat. 360 derajat per semuanya tadi ada 12 angka ya. Nah, ini juga sama. Oke, jadi pertama kita harus identifikasi, yang harus kita tahu ini dulu. Setiap lewatin 1 jam atau 1 angka, dari angka ke angka yang lainnya, itu adalah besarnya 30 derajat. Oke, itu dulu ya. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, 30 derajat. Oke, itu yang akan kita pegang pertama-tama. Jadi setiap perubahan angkanya, misal, ini saya hapus dulu. Misal dari 12 ke 1 itu berarti 30 derajat. Kalau dari 12 ke 2 itu berarti
60 derajat. Kalau dari 12 ke 5 berarti berapa? Berapa derajat? Dari 12, ini jarumnya di sini, kemudian satu lagi ke sini. Nah, ini berarti berapa? 150, Pak. Ya, tinggal kaliin 30 aja ya. 150 derajat, betul. 150 derajat. Oke. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada satu permasalahan lagi, yaitu karakteristik dari jam analog. Jadi ketika menitnya itu berubah, ya, ketika menitnya berubah, otomatis si jarum yang pendek itu juga akan bergerak, ya. Jadi misalkan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih jam? Salah satu karakteristik dari jam analog, jadi kalau menitnya bergerak, maka jam yang jarum yang pendek itu juga ikut bergerak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau menitnya ini bergerak, maka yang pendek juga bergerak. Dan bergeraknya itu pelan-pelan ya, jadi nggak langsung ke angka 3 ataupun langsung ke angka 4, tapi pelan-pelan. Pergerakannya itu mengikuti si jarum yang menit ini. Nah, jadi begini. Permasalahannya adalah kalau misalkan dia ada di pukul 2.40. Kalau misalkan dia ada di pukul 2.40 seperti ini. Ya, ini pukul 2.40. Berarti si angka ini, si jarum ini kan udah ngelewatin beberapa derajat di sini ya. Udah berjalan beberapa derajat di sini. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah berapa besarnya sudut yang dibentuk oleh merah dan biru ini. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah ya kita tinggal, kalau di GeoGebra tinggal gini aja. Oh, nggak bisa ya, ini udah di lock. Nggak bisa. Nah, ini bisa kita hitung atau bisa kita prediksi ya, bisa kita hitung dengan cara tadi. Kita balik lagi ke sini. Caranya gimana? Caranya itu adalah ya, ini saya coba ilustrasinya tadi saya gambar lagi garisnya, ini nggak bisa nih ya. Nah, seperti ini. Gimana caranya kita menghitung? Berarti caranya adalah kita menghitung garis yang besar ini. Bukan garis, sudut yang besar. Sudut yang besar kita hitung. Setelah kita dapat sudut yang besar, kemudian kita kurangi sudut yang kecil ini. Kita kurangi dengan sudut yang kecil yang dilewati oleh si jarum yang merah ini. Oke, pertanyaannya, berapa besar sudut yang paling besar yang warna hijau ini? 180. Dari mana 180? Emang itu, Pak. Yang satunya 30 ya hitung aja lah, Pak. Oke, betul. Jadi kita hitung dari si angka 2 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ya garis lurus itu 180 ya. 180. Oke. Jadi kalau kita hitung dari angkanya berarti 6 dikali 30. Karena sudah ngelewatin 6 angka ya. 2 ke 8 itu adalah ngelewatin 6 angka. Dengan 180 derajat. Dan kita dapat yang besar ya, sudut yang warna hijau itu ya. Sudut yang warna hijau itu 180. Nih yang hijau yang gede ini ya. 180 derajat. Kemudian berapa besar sudut yang kecil yang ini nih? Berapa sih sudut yang kecil ini? Berapa sudut yang kecil yang ini? 20 derajat. Dari mana? Menitnya dibagi 2. Betul. Hah, menitnya dibagi 2? Maksudnya gimana? Itu tuh 40-nya tuh dibagi 2. Soalnya kan geraknya 0,5 tiap kali menitnya gerak. Jadi menitnya dibagi 2. Oke, setiap menitnya bergerak itu 0,5 tadi ya. Tenten dapat dari mana tuh setiap menitnya bergerak 0, aduh kok nggak bisa. Oh, 0,5 tadi. 0,5 apa 0,2? Dapat dari mana, Tenten? Dapat dari gimana, Pak, maksudnya? Iya, kamu dapat dari mana tadi? Setiap menitnya bergerak itu berarti tambah berapa derajat tadi? Oh, nggak tahu, dari les. Dari les. Jadi kalau misalkan kita
punya sesuatu hal, kita harus tahu dia itu dapatnya dari mana. Dapatnya dari mana? Jadi gini, kita bahas ulang ya. Jadi tadi kalau 1 jam, aduh kok nggak bisa. Jadi kalau 1 jam, misalkan ini 1 jam ya. Tadi kan 1 jam itu kan sama dengan 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, kalau dia sudah bergerak 40 menit, sorry. Dia itu hanya akan full 30 derajat kalau sudah bergerak selama 60 menit ya. Jadi kayak misalkan contohnya saya balik lagi ke ini. Saya ulangi ya. Misal dari jam 12, dia itu hanya akan full 30 derajat kalau yang menitnya itu bergerak selama 60 menit gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Kalau dia sudah bergerak selama 60 menit, maka si yang merah ini dia akan bergerak sebesar 30 derajat. Nah, tadi pertanyaan kita itu adalah si ini nih yang merah ini bergerak berapa derajat? Ya, si merah ini bergerak berapa derajat sih? Ya, maka kita pakai perbandingan dari menitnya yang sudah dilewati, yaitu berapa? Menitnya yang sudah dilewati adalah si 40 menit. Nah, 40 menit perbandingannya ini kan menit ya, 40 menit. 1 kali dia pindah dari angka ke angka yang lainnya tadi berapa menit? Kok ini 40 derajat salah ya. 40 menit dibagi 60 menit atau dari total satu kali jam itu bergerak ya. 40 per 60. Baru kita kalikan dengan 30 derajat. Sampai sini dulu jelas nggak? Saya kurang ngerti, Pak. Oke. Jadi supaya 1 jam itu bergerak sebesar 30 derajat itu butuh waktu berapa menit tadi? 0,5. Supaya dia bergerak sejauh 30 derajat. Karena kan tadi katanya dari 12 ke 1 itu 30 derajat. Supaya dia bergerak dari 12 ke 1 itu kan selama 1 jam ya. 1 jam itu adalah 60 menit. 60 menit. Ya, 60 menit. Nah, kalau dia bergeraknya cuman sekian aja. Nah, ini berarti berapa menit? Itu dari perbandingan menitnya ya. Dari perbandingan menitnya. Jadi kita ambil dari 40 berarti 40 per 60 dikali 30 derajat. Kali 30 derajat. Kalau 30 derajat itu emang udah rumusnya Pak yang itu ya? Iya, tadi kan di sini. Oh, oke. Yang atas ini, yang atas sebelah kanan. 360 atau setiap 1 jam itu sama dengan 30 derajat. Nah, setelah kita dapat ini, tinggal kita sederhanakan. Jadi tadi Tenten dapat 20 menit ya, betul ya. Nah, kemudian kita tinggal kurangin aja. Ya. Sudut yang besar ini ya, dikurangi sudut yang kecil ini. Atau 180 dikurangi 20 derajat. Kan ini totalnya sama dengan 160 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan angka 2.40 atau pukul 2.40 itu besarnya ini adalah 160 derajat. Pak, ulangin dong, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita dari ulang ya. Ini backsound-nya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Pak. Oke, saya agak-agak terdistract nih sama backsound-nya nih. Oke, kita dari ulang ya. Pukul 2 lewat 40 menit. Pukul 2 lewat 40 menit. Mana pukul 2 ini ya? Pukul 2 nih. Karena udah lewat
Ya, karena sudah lewat berarti nggak pas ini angka merahnya, jarum merahnya pasti udah lewat ya, udah ke sini. Sudah ada di sini dia. 40 menit ada di sini. Oke. Jadi sebenarnya di sini ada dua cara ya, bisa dikurang atau dijumlah. Nanti kalian bisa cari gimana caranya kalau di jumlah. Tadi saya ngasih contohnya adalah yang dikurangi sudutnya. Patokan kita ada di 2 sini. Ya, patokannya ada di 2. Dari angka 2 ini ke angka 40 menit berarti di angka 8. Itu sudah melewati berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau sama dengan 6 dikali 30 sama dengan 180 derajat. 180 derajat itu adalah sudut lurus ini. Dari 8 ke 2 ya. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Oke. Nah, tapi yang diminta adalah bukan yang itu. Yang diminta itu adalah besar sudut yang ini. Oke. Berapa besar sudut yang, misalkan ini kita sebut saja sudut X ya. Berapa sudut X ini? Atau ya sudut X lah. Berapa sudut X? Untuk mengetahui sudut X itu adalah kita perlu sudut yang lebih besar dari X ini. Kita sebut aja sudut 180 tadi ya. 180 derajat. Kita sebut saja yang kecil ini adalah Y. Nah, nggak kelihatan ya. Hijau. Kelihatan nggak sih? Saya nggak ngerti. Suaranya kayak alien. Oke. Jadi untuk mengetahui sudut X itu adalah caranya 180 derajat dikurangi sudut Y ya. 180 derajat dikurangi sudut Y. Ini deh, nggak ganti-ganti mulu. Oke, jadi sudut yang besar ini tadi sudah kita hitung, yaitu besarnya sama dengan 180 derajat. Berapa sudut X? Atau kalau kita tulis sudut X ini, X ditambah Y itu sama dengan 180 derajat ya. 180 derajat. Ini kenapa menit? 180 derajat. Nah, berapa besar si Y ini tadi? Ya, sudut Y ini tadi besarnya berapa sih? Tadi besar sudut Y itu bisa kita cari. Ya, besar sudut Y itu bisa kita cari dengan cara, ini jam 2 ini udah ngelewatin berapa menit ya? Si 2 ini udah ngelewatin berapa menit? Sudah ngelewatin berapa menit dari sini ke sini nih? Ya, sudah ngelewatin 40. Sedang lewatin 40 menit. Berarti kita tinggal lihat si 40-nya aja. Ya, kita tinggal lihat. Aduh, kesetrum lagi. Kita tinggal lihat ya. Jadi sudut Y derajat itu sama dengan 40 menit. 40 menit dari 60 menit yang seharusnya dia pindah dikali 30 derajat. Sehingga nanti ini dapatnya adalah 20 derajat. Tunggu Pak, memproses dulu. Oke, proses dulu. Tunggu Pak, jadi tadi yang 30 derajat itu diambil dari yang jam 2 ke jam 3 ya? Jam 2 ke jam 3, iya. Yang apa? Yang Y kan? Yang Y derajat ini kan? Iya, betul. Yang biru ini nih, yang saya tandain biru. Oh, oke. Ganti deh, jangan biru deh. Kuning. 20 itu apa Pak? Yang mana? Yang ini nih.
Yang Y ya, yang Y 20 derajat. Dari 2 menuju ke belum nyampe 3 ya. Belum nyampe 3. Kan 40 menit kan ada di tengah-tengah sini kan. Antara 2 sampai 3. Itu yang 20 derajat. Ini yang 20 derajat ini. Oke. Iya. Oke, lanjut. Bisa dilanjut. Sampai sini bisa dipahami. Nah, tinggal dikurangi aja kan. 180 dikurangi 20. Dengan 160 derajat itu kecil banget. Tuh ya. Oke, nanti kita akan coba di soal yang lain ya. Ini kita simpan dulu. Kita coba di masalah yang lain. Misalkan gini. Ini pukul 15.30 atau pukul 3.30. Nah, ini gimana caranya? Hapus dulu. Ini jawabannya 75 ya. Cuman pertanyaannya gimana caranya? Seperti ini. Ada yang mau coba bantu menjelaskan? Mungkin dengan kalimat kalian lebih sederhana. Oke, silakan. Enggak. Tadi 1 jam 30 derajat. Nah, 1 jam 30 derajat. Oke, terus? 6 dari 4 ke 6 kan ada 2 jam. Jadi 2 dikali 30, 60 derajat. Oke. Berarti itu baru yang besarnya ini ya? Ya. Baru besar yang ini ya? Oke, berarti kamu ngitungnya 2 dikali 30 derajat itu sama dengan 60 derajat. 60 itu. Derajat. Nah, terus Terus yang jarak ke 3 sama 4 kan itu udah setengahnya. Karena kan 30 menit dari 60 kan setengah. 30 menit dari 60. Berarti 30 per 60. Ya. Dikali 30. Dikali 30 derajat. Sama dengan? Sama 15. 15. Ini setengah ya? Iya. Setengah kali 30. 1/2 dikali 30 sama dengan 15 derajat. Terus dijumlahin. 60 tambah 15. 60 ditambah 15 sama dengan 75 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Lain, Pak. Kenapa? Kenapa Tenten? Itu gendis, Pak. Oh, gendis, sorry. Kira Tenten. Kenapa dijumlahin? Kenapa dijumlahin? Ada yang bisa dijawab. Kenapa dijumlahin? Tadi kan yang awalnya kan yang 2 kali 30 derajat itu kan baru yang jarak 4 ke 6. Ya. Sedangkan ininya kan apa? Gini. Jadi kan yang ditanyakan dari jarak garis merah ke garis biru. Nah, iya betul. Nah, ini tadi baru ngukur dari yang ini yang diukur ya, Hangga ya tadi ya. Yang diukur Hangga, yang kecil ini nih, yang garis merah ini. Besar sudut ini kan belum ketahuan. Tadi caranya adalah dengan cara ini tadi. 30 menit dari 60 menit. Oh, cara bedain yang itu sama yang soal sebelumnya gimana? Yang ditambah sama kurang? Ayo, bedanya ditambah atau kurang gimana? Kalau yang dikurang tuh ada kelebihan yang di pertama-tama itu. Ah, iya. Jadi kenapa di soal ini ditambah dan yang ini tadi saya pakai yang dikurang? Kita lihat dari patokan kita mulainya di mana, ya. Jadi gini. Tadi saya mulai dari angka berapa di sini? 2 kan? 2 kan? Kalau dari 2 ke 8 itu berarti kan saya ngitungnya dari sini ke sini kan? Nah, di sini adalah kelebihan dari sudutnya nih. Jadi harus dikurangin kan? Sedangkan sudutnya kan cuma dari sini sampai sini. Nah, dari soal yang tadi si Hangga bahas, dia mulai dari mana? Hangga mulai dari mana? Dari 4. Dari 4. Kalau Hangga mulai dari 3, sebenarnya bisa aja mulai dari 3.
Jadi tergantung cara pengerjaannya, Pak. Iya, kan jadi bebas kamu mau ngerjain mulai dari Oh. 4 atau mau mulai dari 3. Kalau tadi saya kasih contohnya adalah saya mulai dari yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jamnya ya. Tadi kan jam 2 berarti Oke. saya mulai dari 2 gitu. Kalau tadi si Hangga dia ya ini out of the box saja, maksudnya bebas saja. Kamu mau mulai dari yang sini ya, mau mulai dari sini atau dari sini, bebas saja. Jadi nggak ada cara yang fix nggak ada cara yang baku sebenarnya. Jadi bisa mulai dari sini, bisa mulai dari sini. Oke, yang dekat aja gitu ya, yang dekat, yang menurut kamu mudah sudutnya. Jadi seperti itu. Understand? Stand. Nah, selanjutnya ya, ini contoh di halaman 75. Ini satu contoh saya ambil supaya nanti kamu bisa mengerjakan soal ini. Ini saya ambil di contoh nomor 6D. Contoh nomor 6D. Ini jawabannya udah ada. Ini udah ada nama orangnya ngerjain tadi. Kita coba di sini apakah ada yang bisa mengerjakan ulang. Saya hapus semua. Ada yang mau coba menjelaskan ulang di nomor D ini? Saya mau deh, Pak. Oke, silakan. Ten. Tadi jawabannya 137,5 ya. Gimana caranya kita mendapatkan itu? Silakan Ten. Saya dari nomor jam 7 sampai ke jam 11 itu kan ada 1, 2, 3, 4. 30 dikali 4. 7 ke 11 ini itu ada 4, berarti 30 dikali 4. Oke. 30 dikali 4 sama dengan 120. 120 derajat. Oke. Terus Terus habis itu ini 11.35 ya. Ini pukul 11.35. ya 35-nya dibagi 2. 35-nya dibagi 2. Oke. Bentar. 17,5. 17,5 derajat. Ya, betul. Terus ditambah. Dijumlah. Berarti sama dengan 137,5 derajat. Betul. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lagi Pak, latihan Pak, lagi. nomor 2 dapat dari mana? 2 dapat dari mana? Nah, ini kan jadi ada pertanyaan kan. 2 dapat dari mana? Nah, tadi yang saya jelaskan di sini, 2-nya dari mana? Jadi sebenarnya 2-nya itu adalah, karena kan kita akan selalu mengalihkan ini nih, yang ini saya tandain dia warna biru. Kita akan selalu mengalihkan 60 dan 30 derajat ini. Kan selalu kayak gitu ya, 35 kayak tadi misalkan 30 derajat, yang ini kan 30 menit. Tadi ini jam 3.30 ya. Ini jam 3.30 ini. Kita akan selalu mengalihkan 30 menit per 60 menit dikali 30 derajat. Kita akan selalu melakukan itu. Contoh yang ini juga tadi, yang mana tadi ya? Ini ya, 60 dikali, 40 per 60 kali 30. Kita akan selalu melakukan itu. Ini kalau kita sederhanakan, 30 dibagi 60 ya, sama-sama dibagi 30. Ini bawahnya berapa jadinya? 2 kan? Ya kan? 2 kan? Nah, makanya tadi si Tenten tadi udah bagi 2 aja Pak menitnya. Itu maksudnya ya. Bagi 2-nya. Jadi boleh dibagi 2 aja gitu, bisa, Pak. Iya. Kenapa nggak dari tadi? Ya kan saya nanya dari mana 2-nya gitu kan. Oh ya udah. Kalau saya langsung kasih 2 begini, langsung bagi 2 aja. Nanti basicnya kamu nggak tahu gitu loh ya. Jadi supaya kamu tahu 2-nya itu dari mana, 2-nya itu adalah tadi. Karena kamu akan selalu mengalihkan ini. Ya, per 60 dikali 30 ya. Karena kamu akan selalu mengalihkan. Bentar Pak, mau memproses menit ya, berapa menit yang lewat dibagi 60 menit gitu kan, karena 1 jam sama dengan 60 menit dikali 30 derajat. Itu kan selalu begitu kan nanti. Nah, berarti dengan cara sederhananya langsung tadi si Tenten bilang bagi 2 aja gitu ya. Pak. Jadi tinggal Bapak boleh coba ke yang spidol tadi nggak Pak? Nanti
Yang mana? Itu Bapak ke spidol terus ke yang bagian warna-warna. Ini. Terus? Coba yang rainbow itu dong, Pak. Apa sih mana rainbow? Warna pelangi jadinya kayak apaan? Kayak gini jadinya. Ih, lucu. Oke, ada gitu aja sih Pak, penasaran. Oke. Makasih Pak. Latihan lagi, Pak. Nah, latihan lagi nanti di soal ya, halaman 75 nomor 6. Silakan nanti dicoba di soalnya ya. Basicnya adalah tadi. PR-nya yang mana, Pak? Soal-soal gampang soalnya ya. Nah, tugasnya adalah ini. Tugasnya adalah tugas yang kedua, latihan 2, halaman 75, nomor 1 sampai 8 aja. Ya, tapi nggak satu hari ya. Kalau kemarin kan 1 hari. Astagfirullahaladzim. Mana Pak? Yang mana? Kita banyak ujian loh, Pak. Halaman 75 1 sampai 8. Aja. Halaman berapa? Tapi waktunya lama kok ya, waktunya lama. Halaman berapa Pak? Halaman berapa? Tapi itu hari Selasa, Pak. Nomor berapa aja? Ujian kita banyak loh, Pak. 19 Januari itu kapan, Pak? 1 sampai 5. Minggu depan. 1 sampai 8. Sabtu. 5 sampai 1 8 sampai aja, 8. Pak. 1 sampai 8. 8. Dan juga jangan lupa digambar kalau ada gambarnya. Kecuali nomor 2 ya. Aduh, Pak. Nomor 2 itu nggak usah digambar karena gambar jam itu nggak usah digambar lah. Sama nomor 6 juga. Pak. Nomor 6 juga nggak usah digambar ya. Pak, slow lah, Pak. Jangan banyak. Jam berapa, Pak? Kaget banget, Pak. Jam berapa? Nggak banyak ya. Pokoknya maksimal Selasa jam 9. Jam 9. Selasa 19 Januari. Jam 11.59. Jam 17.59. 11.00, Pak. Kayaknya di mana, Pak? 23. Bebas mau di buku tulis, mau di Word, mau di manapun ya. Penting digambar. Pak, maksudnya 2/3 sudut siku-siku tuh gimana caranya, Pak? Sudut siku-siku berapa derajat? 90. Berarti 2/3 kali 90. Berarti berapa derajat? Berapa tuh? 60. Nah, sudut 60 derajat yang digambar, oke? Silakan, ini masih ada waktu setengah jam ya. Jadi silakan dimulai dari sekarang, dicicil-cicil. Pusing loh, Pak. Tugasnya. Kalau ada yang nggak jelas nanti silakan ditanyakan di sini. Ya, contohnya nanti ada kamu ketemu nomor. Kalau nanya semua soal boleh nggak, Pak? Boleh, tapi nggak saya jawab. Jangan semuanya lah. Itu Pak, tadi sudut lurus itu kayak apa sih, Pak? Sudut lurus itu 180 derajat. Contohnya ini. Mana sih tadi sudut lurus? Iya, ingat saya, Pak. Yang lurus terus kayak pastel kan? Nah, iya kayak Pak. Kok pastel sih? Saya belum makan, dibiarin, Pak. Oh, ingatnya gorengan ke pastel. Udah sih, Pak. Ini sudut ini ya, yang garis ini ya, yang dibentuk. Ini sudut lurus. Karena membentuk garis. 2/3 itu kayak gimana, Pak? 2/3 sudut. 2/3 sudut apa tadi? Sudut siku-siku sama sudut lurus 2/3 kayak apa sih, Pak? Ini kayak gini nih. Tapi nggak bisa pas nih, saya 60 derajat di mana sih? Nah, di sini nih. Nggak bisa pas. Pak, berarti pelajaran selesai, Pak. Kalau yang sudut lurus itu yang 2/3 gimana, Pak? Berarti 2/3 kali berapa derajat? Sudut lurus tadi berapa derajat? 180. Berarti 2/3 kali 180. Berarti sama dengan berapa? Berapa, Pak? Berapa dong? 12. Oh. 12 dong. 120. 120. 120 berarti gambarnya kayak gini nih nanti nih. Nah, kayak gini nih. Pakai busur ya, pakai busur ya. Pakai busur nanti gambarnya. Dan ada foto busurnya di kertas kamu. Nah, Pak. Serius? Itu membuktikan bahwa kamu bisa menggunakan busur. Kan kemarin udah saya contohin ya gimana cara bikin pakai busur. Minggu lalu. Rabu lalu. Oke, ini udah saya kasih bocoran tuh nomor 1 tuh ya, gampang tuh 60 derajat kayak gini. 90 derajat udah jelas, sudut lurus gambarnya kayak gini deh. Kayak pastel kan. Boleh kerja bareng nggak, Pak?
Boleh kerja bareng boleh. Zoom-nya boleh dipinjem buat kerja sama nggak, Pak? Boleh pakai aja. Yeah. Oke. Pak tahu nggak sih background saya kelas 7B loh, Pak. Oh iya ya. Tapi itu masih kursinya masih kursi kayu. Bukan emang kayu, udah diganti, Pak. Iya ding kayu yang 7B. Gimana sih, Pak? Enggak yang kursi besi itu kursi apa sih kayak aluminium gitu di bawah semua udah. Pak, kita kelas 7 nggak bakal masuk ya, Pak. Iya, Pak. Jangan sampai kelas 9 nggak masuk loh, Pak. Iya, Cuma Pak. saya Wah, itu masuk SMP gara-gara udah nggak. kucing loh, Pak. Saya coba-coba berhasil. Gimana dong, Pak? Ntar kalau mungkin udah vaksin ya. Mungkin setelah vaksin mungkin udah boleh kan. Vaksin kapan, Pak? Vaksin Sinawatra. Pak emang yang bener, Pak. Belum tahu, saya juga belum tahu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan keputusan di sini. Oke. Everything is unpredictable. Pak, udah boleh makan belum, Pak? Silakan yang mau sambil makan dimatiin aja videonya, mau sambil makan. Pak. Hah? Pak. Ya. Pak. Ya. Pak. Ya. Pak, saya mau request dong, Pak, kapan-kapan. Saya mau request dong, Pak. Fahri, siapa? Syafi. Kebalik kan. Apa namanya? Saya mikir. Pak. Itu ya, dia. Pak. Halo. Apa sih? Pak, itu dong, Pak. Kapan-kapan bikin kayak soal yang poster-poster kayak Bu Miftah gitu, Pak. Aduh. Jangan. Tapi itu nggak sih? Tapi kalau ada gambar-gambar gitu. Iya, jadi kita Bapak suruh aja kita gambar-gambar sudut. Kapan-kapan ya, Pak? Jangan sekarang, Pak. Jangan. Kapan-kapan aja gitu. Bikin jam, terus post. Jangan Tapi itu didengerin, poster Pak. gitu, Emang aneh, Pak. Udah bagiannya Bu Miftah ya. Yang kayak begitu-gitu bagiannya Bu Miftah. Saya bagian yang ini nih apa? Bagian yang Indomie kari ayam. Pak, mabar ML lagi ayo, Pak. Jangan, Pak. Yang diupload ke IG itu udah bagiannya Bu Miftah. Parah, Syafi. Pak, ayo, Pak. Saya jangan ML bagian lagi, yang Pak. itu gitu. Kamu udah rank apa? Masih kambing, Pak. Udah sih, biarin. Belum Saya ada males badaknya. nge-push. Cupu emang cupu. Ya udah sih, biarin ada kambing sesekali. Ntar timnya udah keren-keren kambing sendiri. Nggak apa-apa. Berani beda. Saya mau berubah dulu. Bapak pakai filternya gimana sih, Pak? Mau tahu ya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Biasa aja sih, Pak. Ada namanya snap kamera. Masa kamu nggak tahu sih snap kamera? Saya nggak bisa loh, Pak. Nggak tahu kenapa, padahal udah ada. Berarti kameranya, laptopnya. Jadi gini tuh, Pak. Saya berubah. Itu kenapa sih? Berarti laptop kamu nggak kuat. Ih. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa deh, Pak. Nih, saya berubah ya. Pak, videoin dulu. Ngomong coba, Pak. Ngomong apa? Iya, Pak. Ngomong apa? Pak, kalau ngajar pakai ini aja, Pak. Iya, Pak. Pak, backgroundnya ganti, Pak, biar tambah bagus. Gak apa-apa, kucingnya di itu, cuy. Lagi di sawah. Ya juga. Itu kan kucingnya kalau buka mulut ada suara. Kenapa sih ketawa mulu sih, Tak? Stres, Pak. Udah, kerjain. Kerjain soalnya. Jangan, Pak, dosa. Pak. Udah saya ngerjain itu dulu. Pak, ini pertanyaannya nggak usah ya, Pak? Pertanyaannya nggak usah. Oke. Suara apa sih itu? Pak.
Pak, apalagi Pak filternya? Itu apa? Pak, saya nggak bisa fokus, Pak. Sebenarnya nanti aja nggak jadi malah saya, Pak. Busur saya hilang. Siluman. Kenapa Fatih malah menjadi Iron Man? Siapa tuh Algi ya? Iya dong. Pak, berubah yang lucu-lucu dong, Pak. Jadi princess, Pak. Apa dong? Kirain jadi Queen Banyak. pentol. Princess apa? Gelap. Jelek-jelek ini princessnya. Jelek ah. Jelek bagusan virtual background saya jelek. Mana princess nggak ada yang bagus. Pak Fatih ulang tahunnya kapan sih, Pak? Ntar Kapan? saya post aib-aib ya. Bukannya udah lewat ya? Udah lewat. Oktober kan? Iya. Tanggal Tanggal berapa, Pak? Jangan dikasih soal matematika buat nebak lagi. Ngomong, Pak. Oh, ini mulutnya nggak bisa kebuka ini. Ini cuma Ya. gerak-gerak doang. Jadi ondel-ondel. Serem, Pak. Ada kembarannya Syafi. Bercanda, Syafi. Bercanda. Jangan marah. Parah ya. sih, parah. Bercanda, Pak. Parah. Bercanda. Astagfirullah. Parah sih. Iron Man-nya mana, Pak? Jadi anime. Iron Man-nya mana, Pak? Iron Man ada nih di sini. Syafi dipanggil datang dong, Pak. Belum boleh live Zoom ya, Pak? Live aja, nggak apa-apa. 5 menit lagi. Oke. Oh ya, hari ini ada pramuka ya. Jangan lupa hari ini ada pramuka. Kok burung sih, Pak? Jam 1. Senyum yang lebar, Pak. Jam 1. Pak, kenapa gitu? Jadi Dora. Rambutnya doang. Serem.
Oke, 11.45. Jangan lupa tugasnya minggu depan, Selasa depan ya, Selasa depan maksimal. Nanti saya akan set di jam 5 sorean untuk maksimalnya, oke? Nah, udah jam 11.45, siap-siap buat sholat zuhur, kemudian siap-siap buat menyaksikan kultum, ya. Kemudian nanti jam 1, jangan lupa ada pramuka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, bentar, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.